St. Valentino. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us, and we can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Aziza Rahmi, NIM 2130 108030. Saya berasal dari lokal BK 6A. Di sini saya diberi tugas dengan mata kuliah modal-modal konseling humanistik, yaitu membuat video tentang assignment motivation training, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Sylvia Netri, MPD Kon. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Sebelumnya kita terus mengetahui apa itu assignment motivation training. Assignment motivation training adalah pelatihan untuk mengembangkan diri, khususnya dalam hal peningkatan motivasi berprestasi peserta. Yang tujuannya bukan menilai kepribadian, tetapi untuk membantu mengembangkan motif berprestasi peserta. Motif berprestasi yang dikembangkan oleh assignment motivation training adalah suatu dorongan dalam diri seseorang yang membuat mencari kepuasan melalui usaha pencapaian yang bersifat prestatif. Apa sih pentingnya motivasi belajar? Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu motivasi. Motivasi adalah dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan materi. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa adanya paksaan dari manapun. Peran motivasi dalam belajar. Peran motivasi dalam belajar tidak hanya penting bagi peserta didik, akan tetapi penting juga bagi pendidik. Yang pertama yaitu menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Yang keempat, membesarkan semangat belajar. Dan yang terakhir, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja. Baik, di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan semangat belajar dalam diri. Yang pertama yaitu bergaul dengan orang yang bersemangat belajar. Teman sangat mempengaruhi diri kita, apalagi jika kita sering bersamanya. Maka apa yang menjadi sifatnya atau kebiasaannya mudah sekali tertular dengan kita. Jadi pandai-pandailah dalam mencari teman bergaul. Yang kedua, buatlah target yang ingin dicapai. Dalam usaha mencapai tujuan, target sangatlah penting untuk dituliskan. Jangan hanya diingat, karena kekuatan otak tidak mampu selalu mengingatnya. Tulislah target yang harus kita capai dalam sebuah kertas, lalu tempelkan pada tempat-tempat yang sering kita melihatnya, seperti lemari, dinding kamar, atau juga bisa ditulis di buku agenda atau di diarimu. Yang selanjutnya, buktikan pada orang-orang bahwa kamu itu pintar. Sebenarnya, setiap orang telah diberi kekuatan otak untuk berpikir yang tidak berbeda jauh antara satu orang dengan orang lain. Jadi, seseorang yang memiliki kemauan yang tinggi akan mempunyai motivasi yang tinggi dalam mencapai target. Buktikan pada orang-orang bahwa kamu juga termasuk orang yang mempunyai kemampuan yang tinggi. Dengan bermodal tersebut, maka diri kamu akan termotivasi untuk semangat dalam belajar. Selanjutnya, atur waktu. Atur waktu dalam segala kegiatan yang kamu lakukan. Mengatur waktu akan menjadikan diri kamu berlatih disiplin serta bertingkah semaunya sendiri atau sesuai dengan kehendak hati. Jadi pandai-pandailah dalam mengatur waktu untuk belajar, untuk bermain, dan untuk segalanya. Dan yang terakhir, singkirkan atau jauhkan dari gangguan. Banyak gangguan yang akan membuat diri kita merasa tergoda untuk beralih dari belajar dan melakukan aktivitas lain. Misalnya menonton TV, tiduran, main game, atau SMS atau WA dengan teman dan orang-orang terdekat. Maka sebelum mulai belajar, singkirkanlah hal-hal tersebut dan kamu bisa memilih tempat belajar yang terhindar dari berbagai gangguan. Carilah tempat belajar yang bisa membuatmu jadi lebih nyaman belajar.